Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sistem Pengadaan ingin mempresentasikan hasil analisis kami berdasarkan studi kasus dan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Kami beranggotakan kelompok Haikal Sulaiman, saya sendiri Muhammad Fauzi, Haniul Zainisa, Rega Vijana, Leonardo Franciscus, dan juga Alfredo Siagian. Yang pertama, chapter 3. Nomor 1, tulis pernyataan kebijakan singkat yang menyajikan posisi tentang perlunya memanfaatkan lebih banyak pemasok yang beragam. Apa saja fitur atau karakteristik yang dimiliki pernyataan kebijakan Anda seharusnya? Yang 2, mengapa penting untuk menyertakan kebijakan yang menguraikan asal dan ruang lingkup pembelian otoritas? Apa mungkin terjadi jika kebijakan seperti itu tidak ada? Nomor 3, mengapa manajemen harus meninjau kebijakan dan prosedur pembelian secara berkala? Apa konsekuensi potensial jika manajemen tidak meninjau kebijakan dan prosedur? Seberapa sering menurut Anda itu harus melalui serangkaian minor dan mayor untuk menulis ulang? 4. Apa manfaat yang terkait dengan manual kebijakan dan prosedur yang komprehensif? Apakah ada kerugian dari manual yang terlalu komprehensif? Jawaban pertama untuk chapter 3 yaitu kebijakan ini harus menggarisbawahi pentingnya inklusi dalam memilih pemasok dengan tujuan untuk meningkatkan keberlanjutan rantai pasok serta menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Fitur ini ditekan untuk memilih pemasok yang beragam seperti kemampuan finansial, komitmen terhadap kualitas, dan praktik bisnis etis. Nomor 2, menurut Monska di KK 2020, adanya kebijakan yang mengidentifikasi asal-usul dan cakupan otoritas pembelian penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Kebijakan ini menetapkan pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan, pengembalian, serta batas tanggung jawab mereka. Tanpa kebijakan ini, organisasi beresiko mengalami keputusan pembelian yang tidak terkendali, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak kepercayaan internal maupun eksternal dan berdampak merugikan secara finansial. Selanjutnya boleh dilanjut teman kita. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, jawabannya manajemen harus melakukan tinjauan berkala terhadap kebijakan dan prosedur pembelian untuk memastikan efektivitas dan relevansi terhadap perubahan pasar dan teknologi menurut Monska dan kawan-kawan 2020. Jika kebijakan tidak diperbarui, maka organisasi beresiko kehilangan efisiensi, tidak mematuhi regulasi baru, dan terjebak dalam prosedur yang sudah ketinggalan zaman. Maka tinjauan minor dilakukan setiap 1 hingga 2 tahun, sedangkan revisi besar dapat dilakukan setiap 3 hingga 5 tahun atau segera setelah terjadi perubahan signifikan di industri. Untuk nomor 4, jawabannya kebijakan dan prosedur yang komprehensif membantu menyediakan pedoman yang jelas bagi karyawan dalam menjalankan fungsi pembelian yang pada gilirannya meningkatkan konsistensi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap standar organisasi menurut Monska 2020. Namun, jika manual terlalu komprehensif atau terlalu detail, hal itu dapat menyebabkan kebingungan dan justru memperlambat proses karena karyawan harus mempelajari banyak detail baru. Manual yang terlalu rinci juga bisa membuat organisasi kurang responsif terhadap situasi yang memerlukan fleksibilitas ataupun keputusan yang cepat. Boleh di next. Chapter 4. Yang pertama, jelaskan berbagai jenis integrasi yang harus dilibatkan secara aktif oleh manajemen pasok. Nomor 2, jelaskan jenis informasi dan data yang dapat dibagikan oleh manajemen pasok dengan fungsi internal dan eksternal yang berbeda. Nomor 3, apa hambatan untuk integrasi? Bagaimana mereka bisa diatasi? Nomor 4, penelitian dengan tim sumber lintas. Fungsi mengungkapkan bahwa tim yang menyertakan pemasok sebagai peserta tim aktif melakukan upaya lebih besar rata-rata daripada tim yang tidak menyertakan pemasok. Diskusikan mengapa keterlibatan pemasok eksternal dapat memengaruhi upaya tim secara positif. Nomor 5, mengapa penetapan tujuan sangat penting bagi keberhasilan proses tim sumber.
Apa peran pemimpin tim saat menetapkan tujuan tim? Nomor 6, relatif sedikit individu yang memiliki kualifikasi, pengalaman, dan pelatihan untuk segera mengambil posisi kepemimpinan tim. Sumber yang menuntut. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Mengapa? Untuk jawaban integrasi internal dan eksternal. Untuk integrasi internal, ini melibatkan pengembangan hubungan antara departemen di dalam perusahaan seperti logistik, produksi, pemasaran, keuangan, dan hukum. Kolaborasi erat dengan pemasok, distributor, pelanggan, dan pihak ketiga lainnya. Lalu yang kedua ada fungsional. Menggabungkan strategi pengadaan dengan fungsi lain seperti. Lalu yang ketiga ada tim sumber daya lean. Tim ini terdiri dari berbagai departemen untuk merancang dan menerapkan strategi yang lebih efisien dan inovatif. Body next. Lalu untuk jawaban nomor 2, yang pertama ada informasi operasional strategis. Secara internal, manajemen pasokan berbagi data penting terkait permintaan, perencanaan produksi, dan peramalan dengan Departemen Produksi, Logistik, dan Keuangan untuk menyelaraskan operasi dan memastikan ketersediaan material sesuai rencana produksi. Untuk eksternal, informasi tentang jadwal pengiriman, ketersediaan produk, dan perubahan permintaan juga dibagikan dengan pemasok agar mereka dapat memenuhi kebutuhan perusahaan secara tepat waktu. Lalu yang kedua ada informasi teknis dan produk. Untuk internalnya, data teknis dan spesifikasi produk biasanya dibagikan dengan tim teknik dan pengembangan produk untuk memastikan bahwa spesifikasi memenuhi standar kualitas dan biaya yang diinginkan. Lalu untuk eksternal, dengan pemasok, informasi teknis dapat dibagikan lebih awal dalam proses pengembangan produk untuk meningkatkan kemampuan manufaktur dan inovasi, serta memastikan kualitas dan biaya yang sesuai dengan target. Lalu yang ketiga ada data resiko dan keberlanjutan. Untuk internal, manajemen pasokan berbagi data terkait resiko dan keberlanjutan dengan departemen yang menangani kepatuhan dan manajemen risiko untuk menilai dampak potensi gangguan. Untuk eksternal, data terkait keberlanjutan lingkungan dan sosial dapat dibagikan dengan komunitas lokal dan pemerintah setempat untuk mematuhi standar hukum dan mendukung keberlanjutan bisnis. Oke, untuk menjawab chapter 4 nomor 3, yang pertama ada kebutuhan akan kerahasiaan. Hambatan ini terkait dengan ketidakpercayaan dalam berbagai informasi finansial, produk, dan proses penting antara pembeli dan pemasok, terutama jika pemasok juga menjual ke pesaing atau berpotensi menjadi pesaing. Poin kedua, ada kurangnya minat dari pemasok. Tidak semua pemasok tertarik pada hubungan yang lebih dekat, terutama jika mereka memiliki posisi dominan dalam industri atau lebih berkuasa dalam hubungan bisnis. Poin ketiga, ada hambatan hukum. Beberapa industri memiliki peraturan antitrust yang menghambat hubungan yang lebih dekat antara pembeli dan pemasok. Solusinya yaitu dengan memahami peraturan hukum yang berlaku dan merancang kerangka kerja kolaborasi yang sesuai. Dan poin yang terakhir di nomor 3 yaitu ada resistensi terhadap perubahan. Profesional manajemen pasokan mungkin terbiasa dengan pendekatan tradisional yang lebih berjarak dan sulit untuk beralih ke pendekatan yang lebih kolaboratif. Mengatasi hambatan ini memerlukan pelatihan, kesabaran, dan komunikasi intensif untuk membangun kepercayaan dan keterampilan yang diperlukan dalam hubungan baru yang lebih erat. Boleh di next. Untuk nomor 4 di chapter 4, poin pertama yaitu ada kontribusi ide dan inovasi. Pemasok membawa perspektif eksternal dan keahlian teknik khusus yang dapat membantu mengidentifikasi peluang peningkatan produk dan proses. Poin kedua ada dukung langsung terhadap tujuan tim. Pemasok yang terlibat secara aktif menjadi sumber daya yang berharga bagi tim, yang mendukung pencapaian tujuan dengan memberikan masukan spesifik dan mendetail yang relevan. Dan poin yang terakhir, kualitas pertukaran informasi yang lebih baik. Tim yang melibatkan pemasok melaporkan kepuasan yang lebih tinggi dalam hal kualitas informasi yang dipertukarkan. Pertukaran ini membantu menjaga koordinasi yang lebih baik dan mengurangi masalah yang mungkin muncul dalam aktivitas tim. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, boleh di next.
Nah, inilah untuk menjawab chapter 4 di pertanyaan kelima, di mana penetapan tujuan yang jelas dan terukur adalah sebuah fondasi bagi keberhasilan setiap tim, termasuk tim sumber daya manusia dengan tujuan. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, arah yang jelas. Yang kedua, dapat memotivasi. Yang ketiga, pengukuran kinerja atau parameter kinerja. Yang keempat, ada alokasi sumber daya. Lalu untuk dengan tujuan, yang pertama, menyusun tujuan, di mana pemimpin tim bertanggung jawab untuk merumuskan tujuan. Yang kedua, ada melibatkan anggota tim, di mana pemimpin tim yang efektif melibatkan anggota tim dalam proses penetapan tujuan. Yang ketiga, mengkomunikasikan tujuan. Setelah tujuan ditetapkan, pemimpin tim harus mengkomunikasikan tujuan tersebut secara jelas dan berulang kali kepada seluruh anggota tim. Yang keempat, pemimpin dapat memonitor kemajuan, di mana pemimpin tim perlu memantau secara berkala kemajuan tim dalam mencapai tujuan, apakah maju atau mundur. Yang kelima, memberikan umpan balik. Umpan balik yang dimaksud ialah pemimpin tim harus memberikan umpan balik secara teratur kepada anggota tim mengenai kinerja mereka. Yang ketujuh, mengadaptasi tujuan, di mana jika diperlukan, pemimpin tim harus siap untuk mengadaptasi tujuan yang telah ditetapkan. Next. Inilah jawaban ke nomor 6 di chapter 4, di mana saya setuju dengan beberapa pernyataan tersebut. Saya setuju karena beberapa parameter. Yang pertama, kualifikasi spesifik, di mana peran pemimpin tim sumber daya manusia memang membutuhkan kombinasi unik dari keterampilan teknis dan keterampilan interpersonal, di mana tidak semua individu memiliki kombinasi keterampilan ini secara alami atau mudah. Yang kedua, pengalaman praktis, di mana selain kualifikasi, pengalaman praktis dalam berbagai aspek manajemen juga sangat penting. Pengalaman ini membantu pemimpin tim dalam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, pelatihan khusus. Pelatihan khusus dalam kepemimpinan manajemen perubahan dan strategi bisnis juga sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin tim yang efektif dan efisien. Pelatihan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi dinamika organisasi yang ada secara terus-menerus dan berubah. Oke, Bu, next. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga presentasi kami ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, boleh di next. Nah, di sini terlampir link video YouTube kami yang akan kami upload di YouTube. Semoga teman-teman dapat mendapatkan dampak positif dari video presentasi kami ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat malam.